Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya sendiri Melati Wahidina Putri, yang kedua Salsabila Putri, yang ketiga Teresa Andra, yang keempat Reni Pratiwi, yang kelima Safinatus Sifa. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari PT Bank CIMB Niaga. CIMB Niaga didirikan pada 26 September tahun 1955 sebagai bank niaga, fokus pada profesionalisme dan layanan berkualitas. Pada tahun 1987, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menawarkan layanan ATM, diikuti oleh layanan perbankan online pada tahun 1991. Bank ini menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1989 di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Setelah krisis keuangan pada akhir 1990-an, CIMB Group Holdings mengakuisisi Bank Niaga dari pemerintah pada tahun 2002. Merger dengan Lipo Bank pada tahun 2008 di bawah kebijakan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia, menjadikan CIMB Niaga terbesar kelima di Indonesia berdasarkan aset, pendanaan, kredit, dan jaringan cabang. CIMB Niaga kini menawarkan layanan perbankan komprehensif dengan fokus pada integritas, perhatian utama kepada nasabah, dan semangat untuk unggul. Selanjutnya, profil Bank BJB. Bank BJB merupakan bank milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor di Bandung. Pada awalnya dikenal dengan Bank Jabar Banten yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian dalam perkembangannya perubahan status menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT dari CIMB Niaga. Pertama ada kekuatan. Produk dan layanan beragam untuk retail, UKM, dan korporat, termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan e-banking. Yang kedua, merek kuat dengan reputasi baik di Indonesia. Lalu ada jaringan regional luas di Asia Tenggara. Yang terakhir, kinerja keuangan stabil dan konsisten dengan profitabilitas baik. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada perbankan korporasi, rentan terhadap perubahan ekonomi dan politik. Lalu ada tingginya ketergantungan pada pendapatan non-bunga dalam pasar volatile. Lalu ada pertumbuhan karena pembayaran dan kartu yang masih terbatas. Lalu ada tingkat kredit masalah tinggi mempengaruhi stabilisasi keuangan. Lalu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, investasi dalam digitalisasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Lalu ada kolaborasi dengan CIMB Group untuk memperkuat posisi di Indonesia. Lalu ada ekspansi ke wilayah lain di Indonesia untuk diversifikasi pendapatan dan peningkatan pangsa pasar. Yang terakhir ada ancaman, terdapat volatilitas pasar keuangan, lalu ada disrupsi teknologi finansial atau vintage, terus resiko keamanan cyber, kemunculan bank digital baru, yang terakhir ada perubahan peraturan yang mempengaruhi operasional dan profitabilitas. Kemudian ada analisis SWOT Bank BJB. Yang pertama untuk strength, yaitu Bank BJB memiliki jaringan yang luas dengan menyediakan layanan yang mudah diakses. Kemudian, Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah yang memiliki aset terbesar serta BPD pertama yang telah go public. Kemudian, Bank BJB menawarkan berbagai macam produk dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabahnya. Kemudian, Bank BJB memiliki kinerja keuangan yang baik dan mempertahankan laba bersih yang stabil. Yang kedua ada weakness, yaitu bahwa ketergantungan Bank BJB pada pemerintah daerah di Jawa Barat dan juga di Banten masih tinggi. Kemudian, wilayah kerja operasional yang masih terbatas dan belum mencakup seluruh daerah di Indonesia. Kemudian, NPL Bank BJB relatif tinggi, dan terakhir Bank BJB kurang dalam inovasi. Kemudian untuk peluang atau opportunity, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Banten akan terus berkembang.
Kemudian pertumbuhan yang signifikan di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kemudian adanya peningkatan penetrasi digital di Indonesia. Kemudian adanya peningkatan permintaan kredit di Indonesia. Dan yang terakhir, Bank BJB dapat memperluas operasinya di wilayah di luar Jawa Barat dan juga Banten. Kemudian yang terakhir ada ancaman, yaitu bahwa persaingan yang semakin ketat di industri perbankan di Indonesia, yaitu pada pasar Bank BJB. Kemudian, krisis ekonomi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank BJB. Kemudian adanya perubahan regulasi di sektor perbankan. Kemudian adanya pelanggaran keamanan cyber dapat membahayakan regulasi Bank BJB dan mengakibatkan kerugian finansial. Dan terakhir, adanya layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan lebih mudah diakses daripada bank konvensional dapat membahayakan fintech seperti Bank BJB. Oke, selanjutnya ada analisis pestel dari Bank CIMB Niaga Tbk. Yang pertama ada faktor politik. Stabilitas politik Indonesia sangat mempengaruhi operasi bank. Yang kedua, kebijakan pemerintah mengenai perbankan seperti aturan likuiditas, suku bunga, dan regulasi fiskal. Yang ketiga, kerjasama dan hubungan dagang internasional mempengaruhi ekonomi makro di Indonesia. Selanjutnya, ada faktor ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan PDB mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan perbankan. Yang kedua, tingkat inflasi dan kebijakan suku bunga yang ditetapkan mempengaruhi biaya dan keuntungan operasional bank. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mempengaruhi transaksi internasional. Lalu ada faktor sosial. Yang pertama, ada Bank CIMB Niaga memiliki demografi di Indonesia. Yang kedua, akses terhadap layanan penting. Yang ketiga, media memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik Indonesia. Yang keempat, peran gender terus berkembang di Indonesia. Yang kelima, struktur kekuasaan. Yang keenam, tingkat pendidikan yang tinggi di Indonesia, khususnya di sektor Bank CIMB Niaga. Kemudian ada faktor teknologi, yaitu yang pertama ada inovasi teknologi, yang kedua ada keamanan cyber, yang ketiga ada digitalisasi. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan inisiatif berkelanjutan. Yang kedua, kesadaran lingkungan yang dapat mendorong bank untuk mengembangkan produk keuangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor hukum atau legal. Yaitu yang pertama, regulasi perbankan, yang kedua, perlindungan konsumen, dan yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya ada analisis pestel dari Bank BJB, yaitu yang pertama ada faktor politik. Stabilitas politik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah tentang sektor perbankan seperti aturan dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi Bank BJB. Yang ketiga, hubungan politik antara Indonesia dan negara lain ini yang dapat mempengaruhi prospek bisnis Bank BJB di luar negeri. Selanjutnya, faktor ekonomi. Yang pertama, permintaan barang dan jasa Bank BJB dapat mempengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Banten dan Jawa Barat. Yang kedua, suku bunga dapat berdampak pada margin keuntungan Bank BJB. Yang ketiga, inflasi dapat mempengaruhi daya beli nasabah Bank BJB. Yang keempat, profitabilitas operasi Bank BJB di luar negeri dapat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Lalu selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama, pertumbuhan kelas menengah dapat mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa perbankan yang lebih canggih. Yang kedua, pengetahuan keuangan penduduk dapat mempengaruhi penggunaan produk dan layanan Bank BJB. Yang ketiga, permintaan untuk barang dan jasa Bank BJB dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan demografi seperti penurunan populasi. Yang keempat, kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa keuangan hijau Bank BJB. Lalu selanjutnya ada faktor teknologi. Yang pertama, cara Bank BJB beroperasi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Yang kedua, penumbuhan fintech dapat membahayakan Bank BJB. Yang ketiga, melalui penggunaan internet yang terus meningkat, Bank BJB memiliki peluang untuk menjual barang dan layanannya secara digital. Yang keempat, pentingnya keamanan cyber untuk melindungi data dan aset nasabah mereka. Lalu yang terakhir, yang faktor lingkungan, yaitu yang pertama perubahan iklim, yang kedua peraturan lingkungan yang lebih ketat, yang ketiga menciptakan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor hukum atau legal. Yang pertama, kebijakan pemerintah tentang inklusi keuangan, yang kedua regulasi perbankan yang semakin ketat dapat mempengaruhi profitabilitas. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada fenomena Kemal pada Bank CIMB Niaga. Yang pertama itu ada capital, ada rasio kecukupan modal yang secara konsisten melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan regulator. Lalu ada juga rasio cakupan NPL terus membaik dari tahun ke tahun.
Yang kedua itu ada kualitas aset. Rasio NPL masih berada di dalam kisaran yang dapat diterima. Adapun rasio LDR dipertahankan pada tingkat yang hati-hati. Yang tiga itu ada manajemen. Manajemen yang berpengalaman dan berkualifikasi dan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. Yang keempat ada profitabilitas. Profitabilitas yang konsisten menghasilkan laba yang positif. Lalu kekuatan finansial dan imbalan hasil ekuitas. Selanjutnya ada liquidity. Liquidity, Bank CIMB Niaga mempertahankan posisi likuiditas yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu, rasio cakupan likuiditas yang tinggi secara konsisten melebihi ketentuan regulator. Yang terakhir ada sensitivity. Stress testing untuk mengukur ketahanan bank terhadap berbagai skenario resiko. Lalu adapun Stone Risk Management Practice. Selanjutnya ada analisis Camel Bank CIMB Niaga. Pada tabel dijelaskan total modal Bank CIMB Niaga meningkat setiap tahun dari 2018 hingga 2023. ATMR juga menunjukkan kenaikan yang relatif stabil dari tahun ke tahunnya. CER yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi potensi kerugian dan menutupi resiko-resiko yang ada. Selanjutnya adalah data NPL. Dalam data NPL ini, pada tahun 2018, NPL meningkat hingga 1,09 pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2023 itu menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan kredit bermasalah atau peningkatan dalam penagihan kredit bermasalah yang sudah dihapuskan. Lalu selanjutnya ada data NPM. Pada data NPM menunjukkan pada tahun 2018 NPM 27,27% meningkat jadi 32,44% pada tahun 2019. Lalu menurun sedikit pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 NPM sedikit meningkat. Penurunan NPM pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tantangan dalam mempertahankan efisiensi biaya atau peningkatan dalam biaya operasional yang perlu diatasi untuk mengembalikan profitabilitas yang tinggi ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada data BOPO. BOPO Bank CIMB Niaga menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahunnya. BOPO mengalami penurunan dari 2018 hingga 2020. Lalu tiba-tiba mengalami penurunan juga secara drastis di tahun 2021. Penurunan BOPO yang lebih lanjut pada tahun 2022 dan 2023 bahkan menjadi negatif, menunjukkan bahwa biaya operasional bank melebihi pendapatannya, yang bisa menjadi sinyal peringatan tentang kesehatan keuangan bank tersebut. Lalu selanjutnya ada data LDR. Data LDR Bank CIMB Niaga mengalami fluktuasi selama periode 2018 sampai 2023. Perlu diingat bahwa LDR yang tinggi juga dapat menimbulkan resiko likuiditas jika tidak dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya ada fenomena CAPM PT Bank CIMB Niaga. Jadi CAPM itu adalah sistem penilaian kesehatan bank yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan. Adapun rasio CAPM Bank CIMB Niaga yaitu kecukupan modal, kualitas portofolio, kualitas aset, kualitas manajemen, dan nilai beta Bank CIMB Niaga. Boleh next. Oke, selanjutnya ada analisis CAPM Bank CIMB Niaga, yaitu yang pertama ada analisa return individual atau disingkat RI. Terdapat rumus RI di layar dan di paling bawah tabel terdapat nilai rata-ratanya sebesar 0,0103 dan hasil perhitungan menggunakan rumus RI memperoleh hasil sebesar 1,03%. Lalu analisa yang kedua ada return market atau disingkat RM. Terdapat rumus di layar dan yang paling bawah tabel
terdapat hasil rata-ratanya sebesar 0,0026 dan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus diperoleh nilai dari RM sebesar 0,26%. Lalu ada analisa yang ketiga, yaitu analisa risk-free atau disingkat menjadi RF. Tabel di layar merupakan sebuah data dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dan diperoleh hasil rata-rata dari 5 tahun terakhir sebesar 0,0094 dengan maksimum 0,06 dan minimum 0,0004. Lalu yang keempat ada analisa risiko sistematis. Pada gambar di layar dapat dilihat bahwa nilai beta pada saham Bank CIMB Niaga sebesar 0,64. Dan analisa yang kelima, expected return. Dari perhitungan di gambar memperoleh hasil yaitu sebesar 0,51%. Dan untuk kesimpulan dari 5 analisis CAPM dari Bank CIMB Niaga, yaitu dikarenakan RI dari Bank CIMB Niaga sebesar 1,03%, melebihi ekspektasi return yang hanya sebesar 0,51%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham tersebut lebih baik dari yang diharapkan dan dianggap layak untuk dibeli karena menjanjikan hasil yang lebih baik dari yang diantisipasi. Baik, selanjutnya fenomena Camel dari PT Bank BJB. Yang pertama ada capital adequacy atau CAR. Bank harus menjaga modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko. CAR sendiri mengukur seberapa besar modal bank yang digunakan untuk menanggung risiko kegiatan operasional. PT Bank BJB dari tahun 2012 sampai 2021 rata-rata sebesar 17,60% dengan tertinggi 19% pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 16,08% menunjukkan kondisi permodalan yang sehat. Selanjutnya ada asset quality atau NPL. Kualitas aset diukur dengan non-performing loans atau NPL. NPL Bank BJB rata-rata 1,97% pada tahun 2012 sampai 2021 dengan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2,91% dan terendahnya 0,44% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bank dalam mengelola risiko kredit dengan baik dan berada pada kategori yang sangat sehat. Selanjutnya manajemen quality atau NPM. Kualitas manajemen diukur dengan rasio NPM yang menunjukkan efisiensi bank dalam mengkonversi pendapatan menjadi laba. NPM PT Bank BJB menunjukkan tren sehat dan stabil selama 10 tahun pengamatan dan menandakan manajemen bank mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten. Selanjutnya ada earning, ROA atau BOPO, penghasilan yang diukur dengan return on asset atau ROA, dan BOPO. ROA PT Bank BJB rata-rata 2,3% dengan tertinggi 2,61% pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,66%. Hal tersebut menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. BOPO rata-ratanya 82,62% dengan tren peningkatan namun tetap dalam kategori yang sehat. Selanjutnya liquidity atau LDR. Likuiditas diukur dengan loan to deposit ratio atau LDR. LDR PT Bank BJB rata-rata 88,18% pada tahun 2012 sampai 2021 dengan tertinggi 96,47% pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2012 sebesar 74,9%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan secara efisien. Yang terakhir, sensitivity to market risk. Sensitivitas bank terhadap risiko pasar seperti perubahan suku bank dan nilai tukar diatasi dengan strategi manajemen risiko yang relatif dan efektif. Selanjutnya, analisis Bank BJB pada analisis Camel. Yang pertama ada CAR. Dapat dilihat pada tabel bahwa tahun 2018 rasio CAR BPD Jabar sebesar 18,63%, menunjukkan cadangan modal yang sangat sehat di atas batas minimum yaitu 8%.
Lalu pada tahun 2019, CAR turun menjadi 17,71%, tetapi masih dalam kategori sehat. Pada tahun 2020, CAR turun lagi menjadi 17,31%, namun di atas ambang batas. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 17,78%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan menjadi 19,18%, dan pada 2023 mencapai 20,5%, level tertinggi dalam periode yang dianalisis. Secara keseluruhan, dari 2018 sampai 2023, rasio CAR BPD Jabar menunjukkan kondisi yang sehat, dengan cadangan modal yang cukup untuk menutupi risiko. Selanjutnya, ada aset. Yang dicari itu ada NPL gross dan NPL neto. Untuk NPL gross, dari tahun 2018 hingga 2023, total kredit lancar meningkat dari 71.976.404 menjadi 110.736.552. Kredit diragukan dan kredit macet juga meningkat. Rasio NPL gross tetap dalam kisaran yang sangat baik dengan nilai terendah 0,9577 pada tahun 2019 dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,9760. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kredit meningkat, kualitas kredit tetap terjaga dengan manajemen risiko yang efektif. Untuk NPL netonya, rasio NPL neto mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Hal tersebut, meskipun ada kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit sangat efektif dan kualitas aset yang baik. Selanjutnya ada manajemen. Untuk manajemen sendiri berdasarkan tabel dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat tren pertumbuhan yang signifikan pada laba bersih dan pendapatan hingga 2022, diikuti oleh penurunan pada tahun 2023. Laba bersih naik dari 1.552.396 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2022 mengalami penaikan menjadi 2.245.282, kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 1.681.177. Pendapatan meningkat dari 6.499.031 pada tahun 2018 menjadi 8.407.978 pada tahun 2022, lalu turun menjadi 7.063.622 pada 2023. NPM mencapai puncak di 26,70% pada tahun 2022, tetapi menurun pada tahun 2023, mencerminkan tantangan dalam menjaga profitabilitas di tengah perubahan pasar. Yang selanjutnya, earning pada tahun 2018 hingga 2023, BOPO sebagai persentase dari pendapatan yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional pada tahun 2022. Dengan BOPO mencapai 85,62%, turun menjadi 88,86% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2023, efisiensi menurun drastis menjadi minus 96,79%, menunjukkan peningkatan beban operasional yang signifikan dibanding pendapatan, yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan meskipun pendapatannya menurun. Selanjutnya ada liquidity. Pada tahun 2018 hingga 2023 menjadi pertumbuhan signifikan dalam total kredit dan dana pihak ketiga. Meski demikian, loan to deposit ratio atau LDR menunjukkan tren penurunan, menandakan manajemen yang lebih efisien dalam mengelola rasio kredit terhadap simpanan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan sumber pendanaan. Kemudian ada fenomena Capital Asset Pricing Model Bank BJB. Capital Asset Pricing Model merupakan sebuah model keuangan yang dapat ditetapkan pada setiap perusahaan publik termasuk Bank BJB. Di sini ada beberapa kemungkinan terjadinya fenomena Capital Asset Pricing Model pada Bank BJB. Yang pertama ada fluktuasi expected return.
Yang kedua ada evaluasi kinerja, yang ketiga ada penilaian risiko, yang keempat ada keputusan investasi. Kemudian analisis capital asset pricing model pada Bank BJB. Kalau dilihat pada tabel ini yaitu dari periode 2019 sampai 2023. Yang pertama untuk analisa return individual, diperoleh nilai rata-rata sebesar min 0,0069, kemudian diperoleh hasil sebesar min 0,69%. Yang kedua untuk analisa return market, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0026 dan memperoleh hasil sebesar 0,26%. Yang ketiga untuk risk free, diperoleh nilai rata-rata dari 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 0,0094, kemudian nilai maksimum sebesar 0,06, dan nilai minimum sebesar 0,0004. Yang keempat, risiko sistematik. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai beta pada saham Bank BJB sebesar 0,73. Yang kelima ada expected return. Expected return dari Bank BJB diperoleh hasil sebesar min 0,45%. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa return individual dari Bank BJB sebesar min 0,69% yang menunjukkan nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan expected return-nya dengan nilai sebesar min 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham dari Bank BJB tidak memenuhi harapan atau standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, saham Bank BJB dianggap tidak layak untuk dibeli. Oke, selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi dan saran untuk kedua bank tersebut, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas aset dan pengelolaan risiko. Yang kedua, pengembangan layanan dan inovasi. Yang ketiga, manajemen modal dan pengembalian investasi. Yang keempat, efisiensi operasional. Kemudian ada agensi cost dan GCG. Yang pertama untuk pengertian agensi cost. Agensi cost merupakan biaya internal yang timbul karena adanya persaingan kepentingan antara pemegang saham dan tim manajemen. Jadi, terdapat dua kategori dari agensi cost. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan oleh agen ketika menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mencegah agen, tim manajemen memprioritaskan dirinya sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Yang kemudian, jenis biaya keagenan. Jadi, ada 3 jenis dari biaya keagenan. Yang pertama yaitu monitoring cost. Contoh dari monitoring cost yaitu yang pertama ada biaya audit, yaitu di mana laporan laba rugi diungkapkan sebagai profesi imbal jasa seperti biaya hukum, biaya pajak, dan lain-lainnya. Kemudian ada biaya penetapan rencana kompensasi manajemen seperti biaya tahunan, biaya kinerja, dan juga biaya kenaikan jabatan. Kemudian ada aturan operasi yaitu terkait SOP dan SPI, yaitu sistem pengembalian intern yang dilakukan untuk mengurangi dan juga menghindari kecurangan. Dan yang kedua ada bonding cost, contohnya yaitu untuk biaya penyusunan laporan keuangan untuk kreditor atau investor. Dan yang terakhir ada residual loss, misalnya biaya jamuan bisnis atau penggunaan fasilitas kantor seperti mobil dinas. Selanjutnya ada analisis agensi cost CMB Niaga. Pada tabel data Bank CMB Niaga dari tahun 2019 sampai 2023 didapatkan data pendapatan operasional mengalami peningkatan dari 19 juta sekian pada tahun 2019 menjadi 21 juta sekian pada tahun 2023. Lalu adapun laba bersih menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan penurunan pada tahun 2020 dan peningkatan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Lalu ada total aset yang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2023. Adapun total liabilitas juga meningkat dari tahun 2019 menjadi 289 juta sekian pada tahun 2023. Selanjutnya ada capital adequacy ratio yang meningkat pada tahun 2019 menjadi 24,02% pada tahun 2023. Lalu adapun non-performing loan NPL gross itu meningkat dari tahun 2019 menjadi 3,62% di 2020. Tapi kemudian turun menjadi 1,96% di tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan kualitas kredit. Selanjutnya ada
return on assets itu menurun di tahun 2019 menjadi 1,06 di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 2,59% di tahun 2023. Adapun return on equity itu juga menurun di 2019 ke tahun 2020, lalu meningkat menjadi 14,03% di tahun 2023. Oh, boleh ke bawah. Habis itu ada potensi agensi cost, yaitu fluktuasi laba bersih dan efisiensi manajerial. Itu ada penurunan laba bersih pada tahun 2020 yang mengindikasikan keputusan manajerial yang kurang efektif atau peningkatan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan. Lalu ada juga peningkatan laba bersih di tahun 2021 hingga tahun 2023, itu menunjukkan perbaikan manajerial. Yang kedua ada kualitas kredit dan NPL. Peningkatan NPL pada 2020 itu menunjukkan adanya penurunan kualitas kredit yang dapat diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang kurang hati-hati. Adapun penurunan NPL pada 2021 hingga 2023 itu merupakan perbaikan yang positif, tapi penting untuk memastikan bahwa penurunan ini berkelanjutan. Ketiga, ada pengelolaan aset dan liabilitas. Peningkatan total aset dan liabilitas menunjukkan ekspansi yang signifikan. Lalu peningkatan CER itu menunjukkan peningkatan kapasitas bank untuk menyerap kerugian. Yang keempat ada efisiensi operasional. Fluktuasi ROE dan ROI penurunan pada 2020 menunjukkan kurangnya efisiensi operasional dan pengembalian kepada pemegang saham. Kemudian di sini ada analisis agensi cost Bank BJB. Di sini ada data Bank BJB dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang pertama ada perubahan total aset dan liabilitas. Jadi, total aset meningkat dari 11 juta pada tahun 2019 menjadi 170 juta pada tahun 2023. Yang kedua, total likuiditas meningkat dari 102 juta pada Desember 2019 menjadi 155 juta pada tahun 2023. Yang kedua, adanya perubahan DPK dan juga CSA ratio. Dilihat bahwa total DPK meningkat dari 81 juta pada tahun 2019 menjadi 121 juta pada tahun 2023. Yang kedua, total CSA ratio mengalami fluktuasi dari 47,09% pada tahun 2019 naik ke 49,61% pada tahun 2020, lalu turun lagi menjadi 42,14% pada Desember 2023. Yang ketiga, adanya perubahan kredit dan CKPN. Dapat dilihat bahwa total kredit yang diberikan meningkat dari 74 juta di tahun 2019 menjadi 107 juta di tahun 2023. Yang kedua, CKPN kredit meningkat dari 627 juta di tahun 2019 naik sebesar 1 juta pada tahun 2023 dengan puncaknya pada Desember 2021 sebesar 1.733.242. Dan yang terakhir adanya perubahan laba dan juga modal. Yang pertama bahwa laba ditahan meningkat dari 3 juta pada tahun 2019 menjadi 7 juta pada tahun 2023. Yang kedua, laba tahun berjalan menurun dari 3 juta pada Desember 2019 menjadi 1 juta pada Desember 2023. Dan yang terakhir, modal di sektor dan EGIO relatif stabil dengan peningkatan kecil pada Desember 2023. Baik, selanjutnya merupakan pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Ada 5 prinsip dalam GCG menurut KNKG, yakni yang pertama ada transparansi, kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independency, yang kelima fairness. Selanjutnya ada manfaat dari GCG. Menurut Daniri pada penelitiannya tahun 2005, manfaat dari GCG dalam perusahaannya yakni sebagai berikut. Yang pertama mengurangi agensi cost, yang kedua mengurangi biaya modal, yang ketiga meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan dalam jangka panjang. Yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder.
Oke, selanjutnya analisis corporate governance perbankan CIMB Niaga pada tahun 2019 sampai 2023 berdasarkan data posisi keuangan. Yang pertama, pendapatan operasional dan laba bersih. Untuk pendapatan operasional mengalami fluktuasi dari 19.123.491 juta pada tahun 2019 turun menjadi 17.210.931, kemudian naik hingga 21.456.314 juta pada tahun 2023. Lalu laba bersih mengalami turun signifikan dari 3.914.404 menjadi 2.012.401. Lalu naik lagi pada tahun 2023 yaitu 6.474.195. Lalu ada total aset dan liabilitas. Untuk total asetnya mengalami peningkatan 280.744.474 menjadi 340.123.456 pada tahun 2023. Lalu ada total liabilitas mengalami kenaikan dari 237.049.567 menjadi 289.912.674. Lalu ada capital adequacy ratio atau CAR. CAR mengalami peningkatan dari 21,47% menjadi 24,2%. Hal tersebut menunjukkan cukupnya modal untuk menutupi risiko. Lalu ada non-performing loan atau NPL gross. NPL gross mengalami kenaikan dari 2,79% menjadi 3,62%. Lalu turun lagi menjadi 1,96% pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan perbaikan manajemen risiko kredit. Yang terakhir, return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Untuk ROA-nya sendiri mengalami penurunan dari 1,99% menjadi 1,06%, lalu meningkat lagi menjadi 2,59% pada tahun 2023. Untuk ROE-nya sendiri mengalami penurunan dari 9,35% naik menjadi 5,1% pada tahun 2020 dan kemudian naik lagi menjadi 14,3% pada tahun 2023. Oke, selanjutnya analisis GCG dari Bank BJB. Analisis corporate governance dari Bank BJB berdasarkan data posisi keuangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang pertama, total aset dan liabilitas. Total aset meningkat dari 114 sekian juta pada 2019 menjadi 170 sekian juta pada tahun 2023. Total liabilitas juga meningkat dari 102 sekian juta pada 2019 menjadi 155 sekian juta pada tahun 2023. Lalu yang kedua ada ekuitas dan struktur modal. Total ekuitas meningkat dari 11 sekian juta pada tahun 2019 menjadi 15 sekian juta pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan kapitalisasi dan stabilitas finansial. Lalu untuk modal di sektor dan agio relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada 2023. Laba ditahan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bank berhasil mempertahankan sebagian besar keuntungannya untuk memperkuat modal sendiri. Lalu yang ketiga ada pendapatan dan laba. Laba tahun berjalan mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2023. Pendapatan komprehensif lainnya juga menunjukkan fluktuasi, tetapi cenderung stabil. Yang keempat, ada kualitas kredit. Total kredit yang diberikan meningkat dari 74 sekian juta pada tahun 2019 menjadi 107 sekian juta pada tahun 2023. Sikap kredit meningkat secara signifikan pada tahun 2021, menunjukkan bahwa bank mengambil langkah untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit. Lalu yang kelima ada pengelolaan risiko dan likuiditas. CASA rasio fluktuatif turun dari 47,09% pada tahun 2019 menjadi 42,14% pada tahun 2023. Itu menunjukkan perubahan dalam struktur dana. Pinjaman dari bank lain menunjukkan volatilitas dan dapat mencerminkan perubahan dalam strategi pendanaan dan penyaluran kredit. Baik, selanjutnya merupakan fenomena agensi kos Bank CMIB Niaga. CMIB Niaga merupakan sebuah institusi perbankan yang kemungkinan besar mengalami berbagai biaya keagenan. Beberapa biaya keagenan yang dihadapi oleh Bank CMIB Niaga diantaranya biaya pemantauan, biaya ikatan, dan kerugian sisa. Selanjutnya adalah contoh fenomena agensi kos Bank CMIB Niaga. Dengan kasus sebagai nasabah Bank CMIB Niaga yang sedang berada di swalayan, Anda tidak perlu tarik tunai sebesar
Anda perlu tarik tunai sebesar Rp500.000, namun ATM Bank CMIB Niaga lumayan jauh. Pilihan pertama yaitu tarik tunai di agen Bank CMIB Niaga agar tidak perlu jauh ke ATM Bank CMIB Niaga. Dengan kerugian, biaya agensi kos Bank CMIB Niaga mengenakan sebesar Rp5.000 untuk biaya tarik tunai di agen. Dengan potensi waktu lebih lama, proses transaksi di agen mungkin memakan waktu yang dibandingkan dengan menarik tunai di ATM. Pilihan kedua, tarik tunai di ATM bank lain. Keuntungan tidak perlu membayar biaya agen. Kerugiannya, biaya tambahan bank dikenakan sebesar Rp3.500 sampai Rp6.500 ditambah biaya transfer antar bank sekitar Rp6.500 hingga Rp15.000. Waktu tergantung kepadatan ATM dan lokasi ATM bank lain. Selanjutnya, agensi kos Bank CMIB Niaga, setoran tunai dikenakan biaya Rp2.500 per sekali transaksi untuk setor tunai melalui ATM atau agen. Biaya tarik tunai dikenakan biaya Rp5.000 per transaksi untuk tarik tunai di ATM selain ATM Bank CMIB Niaga. Biaya transfer antar bank dikenakan sebanyak Rp6.500 hingga Rp15.000 per transaksi untuk transfer antar bank melalui ATM, internet banking, dan mobil banking. Yang selanjutnya, biaya penutupan rekening dikenakan biaya Rp50.000 per rekening. Biaya pergantian kartu ATM dikenakan biaya Rp50.000 per kartu. Selanjutnya ada fenomena agensi kos Bank BJB. Fenomena agensi kos Bank BJB terjadi karena adanya konflik kepentingan antara manajemen bank dengan pemegang saham. Contoh konfliknya yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan majelis syariah, konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, penggunaan aset untuk tujuan pribadi, yang terakhir kompensasi manajerial yang melebihi. Selanjutnya contoh fenomena agensi kos Bank BJB. Dengan kasus Anda nasabah Bank BJB yang ingin melakukan store tunai sebanyak 1 juta di minimarket yang memiliki agen Bank BJB. Pilihan pertama, store tunai di agen Bank BJB dengan keuntungan mudah dan praktis, tidak perlu ke kantor cabang Bank BJB, hemat waktu dan biaya transportasi. Kerugian, biaya agen Bank BJB mengenakan biaya Rp2.500 untuk setoran tunai di agen. Pilihan kedua, setor tunai di ATM Bank BJB dengan keuntungan tidak ada biaya tambahan. Kerugian, perlu mencari ATM Bank BJB terdekat dan kemungkinan antrian di ATM. Selanjutnya, agensi kos Bank BJB. Setoran tunai di agen Bank BJB sebesar Rp2.500, tarik tunai di agen Bank BJB sebesar Rp5.000, transfer antar bank BJB sebanyak Rp2.500, transfer biaya antar bank BJB bervariasi. Biaya penutupan rekening sebanyak Rp50.000 dan biaya pergantian kartu ATM sebanyak Rp50.000. Selanjutnya, fenomena GCG Bank BJB. Kasus Bank BJB yaitu kredit macet 7,9 triliun. Yang kedua, pelanggaran GCG. Yang ketiga, sanksi OJK. Yang selanjutnya, kasus Bank CMIB yaitu krisis likuiditas, lemahnya GCG, dan upaya penyelamatan. Selanjutnya, dampak dari fenomena GCG yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, kerugian finansial bagi bank, dan rusaknya citra reputasi bank. Selanjutnya, upaya peningkatan GCG, penguatan regulasi dan pedoman GCG, edukasi dan pelatihan GCG, pengawasan dan penegakan aturan GCG. Selanjutnya, rekomendasi dan saran untuk Bank BJB yaitu meningkatkan transparansi biaya agen, memberikan edukasi kepada nasabah, dan meningkatkan layanan alternatif. Selanjutnya, rekomendasi dan saran Bank CMIB Niaga menyederhanakan struktur biaya, promosi layanan ATM sendiri, dan inovasi layanan perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.